Saya di sini akan menjelaskan tentang layout pabrik. Yang pertama yaitu tujuan. Jadi tujuannya itu untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengatur semua fasilitas pabrik agar mampu memberikan keuntungan terbaik dari total produksi produk. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip layout pabrik. Jadi prinsip-prinsip layout pabrik itu yang pertama yaitu integrasi. Integrasi adalah yang mengintegrasikan tenaga kerja, bahan, mesin, dan layanan pendukung dan lain-lain untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan maksimal. Yang kedua yaitu jarak minimum. Prinsip ini berkaitan dengan perjalanan minimum atau gerakan manusia dan material. Fasilitas yang harus diatur sedemikian rupa sehingga jarak total yang ditempuh oleh tenaga kerja dan bahan harus minimal dan sejauh mungkin gerakan garis lurus lebih diutamakan. Kemudian yaitu pemanfaatan ruangan, yaitu salah satu dengan memanfaatkan ruangan secara horizontal dan vertikal. Tidak hanya cukup jika hanya luas lantai yang dimanfaatkan secara optimal, namun dimensi ketiga yaitu ketinggian juga bisa dimanfaatkan secara efektif. Kemudian aliran, yaitu salah satu yang membuat bahan bergerak dengan arah yang maju menuju tahap penyesuaian dan jangan sampai ada kemunduran. Kemudian fleksibilitas maksimal, yaitu bisa diubah tanpa memerlukan banyak biaya dan waktu, yaitu persyaratan masa depan harus diperhitungkan saat merancang tata letak saat ini, seperti keselamatan, keamanan, dan kepuasan. Kemudian penanganan minimal, yaitu mampu mengurangi penanganan material seminimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang layout pabrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi layout. Di sini tata letak dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu tata letak proses. Dalam proses tata letak penataan fasilitas ini dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Tata letak proses ini biasanya digunakan bila volume tidak cukup memungkinkan tata letak produk atau produk yang diproduksi beragam serta volume produksinya itu rendah. Di sini keuntungan dari tata letak proses yang pertama yaitu proses layout mesin lebih baik dan hanya memerlukan lebih sedikit mesin. Yang kedua, fleksibilitas peralatan dan personil dimungkinkan dalam tata letak proses. Yang ketiga, memerlukan investasi yang lebih sedikit karena penggunaan mesinnya sedikit dan harganya itu relatif rendah. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas produksinya itu lebih tinggi. Yang kelima itu keragaman tugas dan variasi pekerjaan itu membuat para pekerjanya itu merasa tertantang dan mereka merasa tertarik. Yang terakhir yaitu supervisor akan menjadi sangat berpengetahuan tentang fungsi di bawah departemen mereka sendiri. Selanjutnya yaitu tentang keterbatasan dalam tata letak proses. Yang pertama yaitu penanganan material tidak dapat dimekanisasi sehingga menambah biaya. Yang kedua itu waktu untuk proses berkepanjangan sehingga mengurangi perputaran persediaan dan meningkatkan persediaan yang akan diproses. Yang ketiga itu menurunkan produktivitas karena banyaknya setup. Yang terakhir ruang dan modal ditentukan oleh para pekerja. Yang nomor 2 yaitu tentang tata letak produk. Pada layout produk digunakan jika volume produksi satu atau lebih memiliki produk yang besar. Tata letak produk ini dipilih saat volume produksi suatu produk tinggi sehingga produksinya itu terpisah. Di sini keuntungan dari tata letak produk yang pertama yaitu aliran produknya itu akan lancar dan logis pada garis aliran. Yang kedua yaitu persediaan dalam prosesnya itu berkurang. Yang nomor 3 itu biaya penanganannya itu
biaya penanganan materialnya itu minimum atau sedikit. Yang keempat, produksi disederhanakan sehingga memungkinkan dilakukan sistem perancangan dan pengendalian. Yang terakhir itu hanya memerlukan persediaan dalam proses yang lebih sedikit. Keterbatasan dalam tata letak produk. Yang pertama yaitu perubahan desain dalam produk mungkin memerlukan perubahan besar juga dalam tata letak. Yang kedua yaitu jalur output ditentukan oleh tingkat kemacetan mesin. Yang nomor 3 itu menentukan investasi peralatan yang relatif tinggi. Dan yang terakhir itu kurangnya fleksibilitas karena perubahan produk memerlukan modifikasi fasilitas. Yang ketiga yaitu tentang tata letak kombinasi. Tata letak kombinasi adalah penggabungan kelebihan dari kedua jenis tata letak, yaitu tata letak proses dan tata letak produk. Yang keempat yaitu tata letak posisi tetap. Di sini keuntungan dari tata letak posisi tetap yang pertama yaitu membantu memperbanyak pekerja dan meningkatkan kemampuan para operatornya. Yang kedua yaitu tenaga kerja mampu mengidentifikasi diri mereka dengan produk yang mereka minati dan senang melakukan suatu pekerjaan tersebut. Yang nomor 3 itu fleksibilitas yang lebih besar. Dan yang terakhir memerlukan investasi modalnya itu lebih rendah. Dan yang terakhir yang kelima itu tentang tata letak berkelompok. Penerapan teknologi kelompok ini melibatkan 2 langkah. Yang pertama yaitu menentukan komponen kelompok. Yang kedua itu menerapkan teknologi tertentu sehingga terdapat pabrik kecil dalam pabrik. Di sini tata letak teknologi kelompok ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah biaya transportasi dan biaya peralatan sehingga tata letak teknologi kelompok ini juga bisa disebut sebagai tata letak multi objektif. Di sini kelebihan dari tata letak teknologi kelompok ini yang pertama yaitu meningkatkan standarisasi komponen dan rasionalisasi. Yang kedua yaitu keandalan estimasi. Yang ketiga yaitu operasi dan produktivitas mesin yang efektif. Yang keempat yaitu layanan pelanggan. Yang kelima menurunkan kertas kerja dan waktu produksi secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu menurunkan biaya keseluruhan. Dan keterbatasan dari tata letak teknologi kelompok ini yaitu tidak layak dalam semua situasi. Jika bauran produk itu benar-benar berbeda, maka formasi bagian menjadi tidak bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Desain layout proses. Analisis yang terlibat dalam perancangan jalur produksi dan jalur perakitan terutama berkaitan dengan waktu, koordinasi, dan keseimbangan di antara tahap-tahap proses individual. Prosedur perancangan proses layout. Desain tata letak proses menentukan lokasi terbaik dari pusat kerja fungsional. Kerja pusat yang sering berinteraksi harus berdekatan dengan pergerakan material atau orang. Sedangkan yang memiliki sedikit interaksi dapat terpisah secara spasial. Pendekatan merancang tata letak fungsional yang efisien sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat daftar padan penjelasan pada setiap pusat kerja fungsional. Yang kedua yaitu menggambar dan mendeskripsikan fasilitas yang sedang dirancang. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan memperkirakan jumlah arus material dan tenaga kerja di antara pusat kerja. Yang keempat menggunakan metode analisis struktur untuk mendapatkan tata letak umum yang terbaik.